Yes, kembali lagi di MEF Podcast, dan untuk kesempatan episode kali ini gue juga ditandem nih sama dua co-host andalan MEF Podcast nih. Ada Rehan dan juga Tata. Hai dulu Asik. dong. Halo. Hai. Halo semua. Hai. Gimana Tata dan Rehan kabarnya nih? Gue baik alhamdulillah. Tata gimana Tata? Baik. Kak Nadif gimana nih kabarnya? Baik juga. Baik juga. Pada sehat-sehat lah ya. Ya. Oke. Sehat-sehat. Nah, tapi di sini kita juga kedatangan bintang tamu spesial nih. Sebenarnya ada dua bintang tamu spesial, tapi yang satu mungkin sudah pernah join ke MEF Podcast, tapi yang satu belum nih. Yang kita tanya yang belum dulu nih. Ini namanya Ella ya, bener ya? Iya, halo. Halo. Nama panjangnya siapa sih? Nama panjangnya Rafaela Raharja. Rafaela Manggilnya Raharja. Ella. Panggilannya Ella. Artinya apa sih Rafaela Raharja itu? Rafaela tuh kalau nggak salah malaikat ya, kalau nggak salah artinya ya. Kalau nggak salah. Kalau Raharja nama ini, ayah? Ya, nama keluarga. Oh, nama Family keluarga. Nama fam ya? Oke. Nah, satu lagi Andaru udah nggak usah dikenalin lah, udah tahu ya. Halo. Yes. Dia udah pernah join di episode berapa? 44 ya? 40-an lah pokoknya ya. Iya, tapi yang di Spotify, bukan yang di sini. Oh, bukan yang di sini. Nah, Ella mungkin bisa dijelaskan dulu nih latar belakang pendidikannya, kampusnya sekarang di mana, terus kesibukannya apa sekarang di luar kuliah? Sekarang gue lagi jadi mahasiswa BINUS di Jakarta, Alam Sutra. Semester 6. Oke. Jurusan Marketing Communication, dan kebetulan gue lagi magang juga sekarang. Oh, lagi magang di mana? Di Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata. Keren. Dari dulu kayaknya terkenal salah satu gedung kementerian yang instagramable kalau nggak salah. Dari dulu tuh Kementerian Pariwisata itu. Bener nggak sih? Oh ya? Gue justru baru pertama kali tahu gedung itu setelah gue magang. Sebelum itu gue nggak tahu. Iya. Itu dulu kalau nggak salah nama menterinya pernah tuh zamannya siapa ya? Soeharto tuh. Yop Ave. Wah, itu benar-benar ikonik banget itu menterinya pariwisata. Nanti kalian bisa cek aja gitu kan. Terus apa namanya? Katanya pernah ini juga ya, apa ikut ice skating ya? SEA Games itu benar? Iya, kebetulan gue dari kecil itu atlet ice skating dari umur 7. Terus mulai start tanding tuh sebenarnya dari umur 10, tapi baru masuk timnas itu ketika gue umur 15, 2015 masuk timnas. Umur 15. Berarti pernah ikut ini juga dong, apa kayak kompetisi kelompok usia gitu pernah juga ya? Kejurnas masuknya itu kelompok usia nggak sih? Kalau di Indonesia itu, kalau lu mau ikut pertandingan keluar, which is kayak Junior Grand Prix, kalau misalnya di MotoGP kan ada Grand Prix-nya kan. Di ice skating juga punya. Jadi selain ada SEA Games, Asian Winter Games, kalau ice skating masuknya sama Junior Grand Prix. Gue masuk Junior Grand Prix itu 2016. Jadi dari start gue timnas sampai 2017 kemarin gue SEA Games terakhir. Oke, itu pilih ice skating emang karena hobi atau kayaknya? Awalnya nyokap gue kayak iseng-iseng mainin gue skating. Terus ternyata gue kayak suka, akhirnya gue dimasukin ke klubnya gitu, kayak masukin les-les gitu. Akhirnya join skating gitu. Oke. Tapi sampai sekarang masih nggak ice skating ya atau udah nggak? Sekarang lagi on off karena ada juga project maybe next year yang belum bisa gue kasih tahu pertandingan apa, tapi lagi gue siapin. Gitu. Oke. Ikut SEA Games sekali atau pernah lebih dari sekali? Sekali, SEA Games sekali. Tahun berapa itu? Gue ikut SEA Games sekali 2017 kemarin di Kuala Lumpur. Oh, di Malaysia. Iya, di Malaysia 2017. Oke. Luar biasa nih. Karena kan kalau kita bayangin kan ice skating itu sulit ya. Apalagi kalau dibuat, apalagi kalau main ice skating sambil nari gitu kan, wah itu balance-nya itu harus pas gitu. Harus pasti gitu ya. Berarti pernah ini dong kayak kepleset, jatuh yang parah gitu sampai cedera gitu pernah? Sering banget waktu gue Junior Grand Prix 2016 di Jepang di Yokohama. Itu gue withdraw. Gue nggak jadi tanding. Gara-gara a day before competition itu kaki gue ankle-nya ligamennya putus. Iya, withdraw. Jadi di saat itu gue nggak jadi tanding. Padahal itu udah pertama kali gue Junior Grand Prix. Oh, itu kalau misalkan kayak lo gitu, misalkan nggak ikut tanding itu diganti atau memang jadi perwakilannya jadi berkurang aja? Apa gimana? Perwakilannya jadi berkurang. Jadi Indonesia biasanya kalau Junior Grand Prix itu ngirim 2 orang.
Satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuannya jadi angus, jadi withdraw gitu. Kalau SEA Games itu Indonesia ngirim 8 orang. Tim gue ya. Oke. 8 orang. Itu Jadi tadi skating tuh yang ligamen itu pemulihannya berapa lama? About 6 months sampai a year waktu itu. Lumayan lama. Wow. Jadi 2016 tuh gue cukup off lama. Dan di skating itu kan ada figure skating which is yang nari-nari. Mungkin lo semua udah pada tahu kayak spin, jump. And ada satu lagi namanya short track speed skating, which yang gue ikut pas SEA Games itu. Itu kayak sepatu roda. Jadi lu lari doang. Kayak ada 100 meter, 500 meter, 1000 meter gitu. Karena gue udah nggak bisa lompat gara-gara 2016 gue cedera itu. Jadi gue pindah ke short track, which is lari doang gitu. Tapi itu menurut gue jauh lebih berat dibanding jump and spin menurut gue ya. Karena lu butuh endurance yang lumayan, endurance yang lumayan kuat dan lari di skate gitu. Kayak cepet kepleset. Dan sepatunya kan juga beda. Sepatu short track tuh pisaunya panjang. Kalau figure lu sepatunya kayak sepatu roda gitu. Kalau short track tuh blade-nya tuh lebih panjang dari sepatunya. Oke. Berarti lu rollerblade bisa juga berarti kan? Nah, itu gue nggak bisa tapi aneh kan. Cuman gue nggak bisa selincah di skating gitu. Mungkin karena di darat kali ya. Malah gue kepleset kalau main rollerblade. Rollerblade or apa? Sepatu roda yang 4 itu. Oh iya benar-benar. Itu gue nggak bisa malah. Kayak jadi jatuh malah. Berarti lo pernah main yang di ini, yang di BXC ya? Iya, dulu gue latihan di BXC waktu itu. BXC sama apa dulu? Taman Anggrek ya? 2014 lah. Nah, dia latihannya di BSC. Iya, Taman Anggrek. Oke. Dulu tuh waktu gue latihan di Indo di BX. Oh, di BX. Oke. Wah, jadi atlet ice skating ya. Iya. Man waktu itu cedera dong, itu ngilu tuh masa. Dengernya itu ngilu banget. Oke. Malam ini kita akan membahas tentang bukan ice skating ya. Tapi yang jelas kita membahas yang lebih kayak mungkin akan mengenang masa lalu kita lah ya masa SMP atau masa SMA, yaitu tentang romance bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, Ella nih, kalau boleh tahu nih, kapan pertama kali lo jatuh cinta? Pertama kali ya pertama kali nih. I think I was in junior high school, SMP kelas 7. Kelas 7. Oh, iya. Itu kenapa? Kenapanya itu ada nggak alasannya? Kenapa lo jatuh cinta? Mungkin apa daya tarik doi saat first love kali ya? Iya. First love, oke. Oh, first love. Nggak inget lagi. First love kali ya? First sight. First sight, oke. First sight. Masih inget nggak apa cowoknya kayak gimana gitu? Kenapa lu suka sama dia? Kebetulan kakak kelas gue. Terus dia tuh kayak dia menarik perhatian gue karena dia tinggi. Terus kayak ya buat saat itu kayak lumayan ganteng lah ya gue liatnya. Saat itu ya. Basket. Enggak, anak futsal. Gue suka cowok futsal. Lu prefer futsal daripada basket? Iya, sepak bola, futsal. Gak usah gitu. Mukanya gak usah gitu deh. Kenapa? Gak usah gitu. Kalau gak usah gitu. Karena jarang nih cewek yang justru prefer cowok futsal daripada basketnya enggak? Oh iya. Bola. Gue suka banget bola. Dia suka bola, Bos. Klub favoritnya apa? Chelsea. Oh, Chelsea. Wah. Wow. Waduh. Oh, berarti karena tingginya itu Ella jadi jatuh cinta ya? Oke. Itu dia kayak suka main bola gitu di sekolah, jadi kayak beda gitu. Berapa angkatan sama lo? Cuma beda satu angkatan. Satu angkatan. Kira bisa 2 tahun ya ketemunya ya di sekolah ya. Enggak, gua kira iya bisa 2 tahun bareng. Iya 2 tahun bareng gitu. Iya 2 tahun bareng. Oke. Tadi si Nadif bilang jadian nggak? Jadi nggak jadian sama? Jadian. Itu pertama kali dan terakhir gue jadian sama cowok. Kali terakhir juga. Iya. Pertama dan terakhir. Gue pikir tuh lu taken loh. Kalau gue lihat di Instagram lu ya. Enggak, abis itu gue gak pernah pacaran lagi. Oh, kenapa? Komitmen aja. Karena pacaran tuh gak eksis. Kayak gak ada tuh kata pacaran tuh. Oh, dengerin.
Ujung-ujungnya Gua putus pikir nih, juga. gue tadi mau ngajak Ella, adalah buat podcast aja gitu kan. Iya kan? Dia udah punya Taken kan, nggak mungkin. Gue nggak berekspektasi lebih lah. Nggak inilah sama Ella. Oh, gue pikir Taken. Oh, gue pikir. Nggak, Div, gue tuh mungkin antara emang beneran single atau itu sepatnya di friendzone-in tuh. Bisa jadi loh. Bisa jadi loh. Kan gue ngomong ya, ini ya warga sebelah nih. Nggak, bercanda. Jangan kita santai aja. Ya, benar. Tapi Oh, betul, Ella, bagi lo tuh pacaran itu apa sih? Hubungan pacaran tuh apa yang membuat sebuah hubungan itu bisa dikatakan, oh ini pacaran nih, oh ini enggak gitu. Kalau bagi lo? Gue tuh tipe kalau orang yang komitmen sama orang bisa lama gitu loh. Kayak mantan gue cuma ada 3. Sorry 4. Tapi itu gue jalanin kayak setahun, 2 tahun. Tapi itu gue gak pernah pacaran lagi sejak SMP itu terakhir. Oh, okay. Jadi pas habis gue kelas 7 itu gue putus kelas 9. Habis itu gue udah gak pernah pacaran lagi. Gue cuma komitmen doang sama orang yang gue jalanin gitu. Tapi gue benar-benar komit. As if gak ada nembak tuh gak ada. Jadi ya udah jalanin aja, sama-sama tahu, sama-sama komitmen. Kayak orang juga tahu gue cewek lo cowok gue, kayak gitu doang. Terus dari kayak gitu gue jalaninnya. Ini berarti Kak Ella tuh adalah tipe orang yang nggak butuh titel tapi butuh komitmen, guys. Iya benar. Karena nggak penting, title tuh nggak penting. Kalau lo di-treat udah kayak pacar, kenapa lo butuh title? Berarti lo termasuk yang ini dong lah, yang picky gitu nggak? Agak picky. Benar. Lumayan, gue cepet ilfil orangnya. Oh, cepet ilfil. Cepet ilfil, cepet bosan juga nggak? Enggak, gue bukan tipe yang suka bosan gitu. Oh, I see. Mantap. Tapi yang deketin lu banyak pasti. Oke. Ya ada. Nina. Oke. Nah, tadi itu pertama kali jatuh cinta berarti ya sama kakak kelas, kakak futsal. Nah, itu siapa yang nembak? Apa lu ditembak? Oh, dia ditembak. Gue gak pernah nembak, untungnya. Oh, gak pernah nembak. Oh, iyalah, cewek tapi ditembak. Kayaknya sekarang udah banyak gak sih cewek nembak juga? Iya. Malah banyak cewek yang berani nembak cowok malah sampai mati tuh cowok. Bodoh. Jangan. Bukan itu. Gue kira. Oke. Panas malah. Ya maksudnya ada banyak lah cewek yang nembak cowok itu karena apa ya, bisa sekarang kan ceweknya itu kayak nggak tahan gitu, greget gitu ngeliatnya. Iya. Tapi kalau jadi sekarang ditembak ya? Iya. Oh, bertahun berapa lucu lama? banget. Apanya? Itu tadi 2 tahun dia jawab udah. Oh ya 2 tahun ya? 2 tahun itu pacaran? Yang SMP ya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun, oke. Ditembak berarti ya. Untungnya masih hidup. Aduh, maaf ya jokesnya bapak-bapak yang teman. Oke, nah kita akan lebih mendalam lagi nih Ella. Makin lama makin panas nih kita nih. Padahal di sini keluarnya dingin deh. Iya, kayak dingin di sini juga. Iya kan, tapi ini Asik gue nyala kok. Iya kan, tapi Asik gue nyala. Tapi Ella di Jakarta nih ya berarti ya posisinya. Iya di Jakarta. Jakarta ya. Pernah nggak Ella cintanya itu ditolak atau bentuk sebelah tangan? Waduh, berat. Ditolak secara mentah-mentah enggak, tapi cuma di PHP-in gitu sering. Sering ghosting berarti. Itu sakitnya karena lebih kayak udah diterima, mau diseriusin nih, terus tiba-tiba cowoknya nggak siap, cowoknya cabut, gitu. Ada banyak. Nadif tuh kayaknya tuh. Aduh. Nadif tuh kayaknya harus. Kayaknya lo harus taubat tadi. Ditanya nggak sih Kak? Kayak habis di PHP-in nih. Kakak tuh tipe orang yang menanyakan kepastian atau ya udah tinggal aja gitu. Kayak I deserve someone better. Iya, aku tipe yang kayak gitu. Aku tipe yang benar-benar kalau lu nyakitin gue bisa lebih nyakitin lu gitu. Waduh. Wow, bahaya. Jangan nyakitin Kaela ya, guys. Podcastnya. Soalnya aku tuh bisa yang kayak besoknya, misal dia ninggalin aku hari ini, terus besoknya aku bisa kayak, aku bawa orang lain buat nge-proof ke dia kok, gue gak butuh lo gitu. Aku bisa kayak gitu. Tapi kalau misal aku sayang, aku tuh selalu dikata-katain sama teman-teman aku tuh badut banget, kayak, lu tuh bodoh banget kalau masalah cowok gitu. Tapi bahaya. Tapi sekalinya aku sayang banget. Cuman sekali aku disakitin, gue bisa lebih nyakitin. Emang yang paling menyakitkan gimana yang paling menyakitkan? Benar. Aduh, ada lah pokoknya kayak gue udah baper, kayak dia juga udah ngelain gue ke cewek, ke teman-temannya kayak ini kenalin cewek gue, terus dia juga udah
sering ngajak gue nge-treat gue kayak ceweknya gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak, gue belum siap pacaran nih, kayak kita temenan aja deh. Terus abis itu gue bilang kayak, oh ya udah temenan aja. Terus abis itu dia kayak nggak mau gue tinggal, egois kan. Terus abis gitu tiba-tiba katanya temen. besokannya iya, tiba-tiba besoknya dia jalan sama mantannya. Oh, red flag sekali. Iya, bener-bener red flag. Terus gue sampai begging for bare minimum gitu. Terus endingnya ya gue ditinggal gitu. Terus dia ngerumorin gue banyak cowoknya kayak gitu-gitu. Padahal kayak dianya aja kali yang aneh. Gitu. Itu paling parah sih menurut gue. Itu parah banget emang. You deserve someone better. Iya betul, makanya saya langsung ninggalin. Iya. Oke, nah aku mau tanya nih. Cowoknya apa? Yang ninggalin Ella tuh kan udah ninggalin Ella, terus sekarang almarhum dikuburkan di mana? Di ini TPU Tanah Kusir. Tanah Kusir. Oh. Dia samping got di Kira Menteng Pulo tuh yang deket Kuningan. Bukan itu, lo nanya jangan kayak gitu. Iya, jangan kayak gitu nanya. Tanah Kusir berapa? Kafling belakang yang deket kereta. Iya, belakangnya. Aduh, capek. Deket kebun sawit berarti, guys. Kebun sawit berarti. Nah, Anda gimana, Ru? Lu pernah ditolak atau bertepuk sebelah tangan sebelumnya? Atau mungkin saat ini lagi jangan-jangan. Yang mana, ditolak atau bertepuk sebelah tangan? Ya, oke lah. Jangan dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah, yang mana? Oke, coba yang ditolak. Kenapa ditolak? Kenapa bertepuk sebelah tangan? Yang ditolak dulu deh. Yang ditolak, oke. Yang ditolak itu berapa cerita nih? Banyak nih versinya. Yang mana? Oh, sad boy. Yang ini deh, yang baru deh. Yang masih fresh deh, Yang masih fresh. Terakhir ditolak itu karena gue emang jujur gue bukan datang dari keluarga yang tajir. Bukan keluarga, gue alhamdulillah mampu, tapi nggak yang privilege-nya nggak setinggi itulah. Nggak crazy rich ya. Nah, ya kan. Tapi nggak crazy gitu ya. Iya, nanti kalau crazy rich gue di Bareskrim nanti. Waduh. Itu apa? Nah, gue ditolak tuh gara-gara itu sebenarnya. Emang cewek lu itu yang sebelumnya itu rich dia? Apa tajir? Enggak juga. Sebenarnya enggak juga gitu loh. Tapi memang selama gue proses pendekatan itu memang ya gue nggak bilang semua cewek seperti ini ya. Gue nggak mau juga. Tapi memang gue tuh udah kelihatan gitu loh bahwa nih cewek cuma mau duit gue doang gitu loh. Matre. Iya. Mas gue gini ya, gue nggak mau sombong ya. Tapi gue bukannya nggak bisa biayain lu bisa aja. Cuman kan lu bukan istri gue, lu baru cewek gue gitu loh. Kecuali kalau lu udah menjadi istri gue, berarti lu menjadi tanggung jawab gue. Of course gue biayain gitu loh. Jadi ditolaknya karena itu ya? Ditolaknya karena gue nggak kaya dan gue nggak apa-apa sih. Oke, kalau bertepuk sebelah tangannya gimana? Kalau bertepuk sebelah tangannya itu yang paling recent 2020 malah ya kayaknya ya. Masih fresh bener ya. Beberapa bulan sebelum COVID lah, Januari kalau nggak salah deh. Januari 2020 itu gua demen banget sama satu cewek ini. Gua demen banget sama dia. Itu jadi ceritanya tuh gini, dia tuh waktu itu ini sebelum gua tahu ya. Ini dia tuh punya cowok. Tapi cowoknya di Surabaya, dia di sini sama gue di Tangerang, ya kan? LDR. Terus singkat cerita tuh dia ada problem gitulah sama cowoknya, ya kan? Terus akhirnya dia kayak nempel sama gue gitu loh. Gue kayak ya udah gue respon balik gitu loh, gue tempelin juga. Nah pas gue udah sayang banget sama dia udah gini, dia baru cerita bahwa dia tuh punya cowok di Surabaya. Gue langsung lah. Berarti gue ini dong, kalau kita jadian gue selingkuhan dong jadinya. Gue nggak mau jadi orang itu gitu loh. Gue nggak mau jadi orang itu. Nah akhirnya ya udah gue pada saat gue udah mulai melangkah mundur, dia putus sama cowoknya. Terus Dia nyari gue. Nyari gue lagi, mepet lagi, udah kita udah dekat lagi, dan ini gue udah tahu dia udah putus, gue udah tahu. Dekat lagi, terus semakin lama kok gue ngerasa kayak malah renggang gitu loh, bukannya malah harus tambah erat ya, kok malah jadi tambah renggang. Ternyata gue emang deketin dia, tapi dalam proses itu dia deket sama cowok lain lagi.
Panasnya. Dan ini gue bukan mau bikin tambah sedih ya ceritanya, tapi ini dalam kondisi gue tuh hampir tiap hari, mungkin seminggu kan kita kuliah 5 kali, Senin sampai Jumat, mungkin 3 hari atau 4 hari. Itu gue pagi OTW dari rumah, gue jemput dia terus ke kampus bareng, pulangnya gue antar lagi, jadi gue antar jemput. Supir Grab ya? Iya, kebetulan memang begitu, cuman ya. Ini saking bucinnya kayaknya tuh. Lama jadi Grab beneran ya kayak gitu. Jadi kalau yang selingkuh lagi, yang ditolak tadi, terus yang bertepuk sebelah tangan, yang gua doang yang demen dianya ternyata enggak, ya tadi itu, gitu sih. Effort banget ya. Iya, memang. Oh, yang mana sih Ndro orangnya? Yang itu bukan? Apa? Yang mana sih orangnya? Iya. Lo tahu Nggak tuh. boleh sebut merek, nggak boleh. Nggak boleh sebut merek karena gue percaya bahwa yang membalas perbuatan orang bukan gue, gitu loh. Nanti ada lah yang membalas, bukan gue. Yang membalas tuh nanti keadaan lah. Oke. Dia mengandalkan takdir berarti. Ya, lebih ke karma sih. Iya, karma. Iya. Karma tuh berlaku kok. Semoga dapat yang lebih baik ya, Kak. Iya, amin. Makasih ya. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Andaru nih, pernah nggak sih melihat cowok atau cewek, berarti cewek ya, ngelihat cewek, terus pengen kenalan, tapi ragu, malu-malu, terus dianya pergi gitu aja? Pernah nggak? Pernah waktu, ya kayak gitu kurang lebih pernah, tapi lebih tepatnya ngeliat cewek gitu kan, lagi nongkrong sama teman-teman gitu kan, lagi boys time gitu, terus ada cewek gitu, wah cakep nih, di kafe lagi pesan minum pepet gitu kan. Tapi gue tuh kayak apa ya, kayak tapi aneh gak sih gitu, gue nggak kenal sama dia, mepet tiba-tiba siapa lu gitu kan. Ya udah akhirnya gue kayak nggak deh, udah biarin aja segala macam. Terus kebetulan gue nongkrong di kafe yang gue kenal, baristanya semua gue kenal. Terus gue iseng-iseng aja nanya, gue nggak ada intensi yang buruk, gue nanya aja, tadi tuh cewek siapa gitu. Oh nggak tahu, dia baru 2 kali sih kesini, kemarin sama gue juga, cuman baru 2 kali gitu. Oh ya udah, anak mana dia gitu, dibilangin anak mana. Ya udah, gue coba lah nongkrong di daerahnya dia. Dia ada lagi, wah oke, kemarin gue nggak sempet pepet, hari ini gue pepet nih, harus ini. Ya udah, gue udah siap-siap berdiri, dia gandengan sama cowok. Gila, tapi effort loh dicari sampai ke daerahnya. Iya. Gue domisili. Tadi bener kata Ella, supir Grab. Iya, gue domisili di Tangerang, ya kan? Gue domisili Tangerang, dia orang Jakarta Timur. Gue ke Jakarta Timur nongkrongnya. Demi mempertemukan orang yang kita juga nggak pasti tahu ada di sana gitu, ngerti nggak sih? Iya, bener. Cuma tahu daerahnya doang. Peluang gue ketemu dia apa enggak tuh gambling 50-50 gitu loh, bisa gue ketemu, bisa gue enggak. Untungnya ketemu, tapi pas gue ketemu gandeng cowok. Ya udah, nggak jadi udah Pak, buyar Pak. Kayak aku bayangin ceweknya Kak Andaru besok tuh udah sebucin apa gitu, ngerti nggak sih, kayak bakal di effortin banget gitu. Mudah-mudahan. Kalau Kak Ella gimana nih Kak Ella? Pernah nggak sih ngalamin kejadian yang kayak tadi? Suka sama cowok gitu ya, terus gue yang kayak nyari gitu, pengen kenalan aja gitu, tapi udah keburu insecure duluan, malu duluan, tapi kayak hilang gitu aja gitu. Oh, lebih ke gue suka nih, kayak gue suka nih sama cowok, tapi kan gue nggak bisa make a move gitu, maksudnya gue juga nggak mungkin make a move duluan, ngerti nggak sih? Jadi gue nunggu sampai tuh cowok make a move ke gue, habis itu gue respon. Tapi biasanya yang kayak gitu, abis gue suka, gue duluan, terus tiba-tiba nih cowok ngedeketin gue kabur abis itu. Jadi bukan dianya yang kabur, tapi gue nya. Setelah dia deketin gue, setelah dia ngajak kenalan gue yang kabur. Wow. Biasanya kayak gitu. Kenapa gitu? Soalnya kayak gue penasaran sama nih orang misalnya. Terus, nih orang udah suka juga nih sama gue. Abis itu gue cabut, karena gue cuma penasaran sama nih orang aja. Penasaran doang. Penasaran doang. Abis penasaran gue cabut. Balik ya, penasaran doang, kabur gitu ya. Iya. Kayak gitu sih paling. Aku Aries. Oke, Aries. Udah ulang tahun dong berarti? Ini sekarang Aries kan? Belum. Oh belum. Aries April. April. Wah, bentar lagi dong. Bentar lagi dong. Iya. Oke. Nah,
Kayak aku mau tanya nih, kan sekarang banyak nih kayak blind date yang datang langsung atau virtual blind date kan banyak banget nih ya kan. Nah, pernah nggak sih punya pengalaman blind date atau first date atau mungkin kenalan untuk ngedate tapi kayak fail, banyak red flags-nya, terus kayak insecure, nggak nyaman gitu, ilfeel, pernah nggak sih? Itu boleh dijelasin, diceritain nggak kayak gimana gitu? Kayak pernah deh, tapi zaman dulu banget, udah lama lah nih SMA gitu. Terus kayak gue nonton sama nih orang, pas abis nonton tuh orang ketawa dong, gue bisa ilfeel gara-gara ketawanya. Itu first Ketawa date. gimana ya? Gimana? Kayak ular? Sebenarnya ketawanya biasa aja, cuman nggak tahu somehow gue ngeliatnya itu ketawanya aneh banget. Ekspresinya. Kayak ilfeel gue. Suaranya. Voice-nya. Suara ketawanya. Kayak bajai mungkin suaranya. Kayak bajai. Dua tak dong. Gue cabut. Dua tak dong. Yang rem di pundak tuh. Bisa. Habis gue cabut langsung dari bioskop lagi di tengah-tengah film. Waduh. Saking nggak boleh ilfeel sedikit gitu ya. Nggak bisa kayak soalnya nggak enakan, jadi kayak ya udah sampai selesai date, habis itu kelar, udah nggak mau ngobrol-ngobrol lagi gitu. Kalau yang nggak, gue orangnya juga straight point. Kalau misalnya gue nggak suka, gue ngecabut. Nggak nunggu kayak kasihan nih orang udah ngajak gue ngedate gini. Aduh, kayak ajarin aku caranya straightforward, aku nggak bisa, orangnya nggak enak. Kamu ini ya, kamu Libra ya? Aku Gemini. Enggak ya? Yang Libra saya. Kamu Gemini. Libra Tadi aku mau jawab Gemini juga kayak gitu soalnya. Tata Gemini ya? Aku Gemini. Tata Gemini. Kita beda-beda nih ya zodiaknya ya? Beda-beda. Oke, mantap. Oke, sip. Nah, kalau Kak Nadif nih gimana? Aku boleh tahu nggak? Wah, gue juga penasaran nih. Hostnya kena. Alhamdulillah ya Allah. Gue juga penasaran juga deh. Tata makasih ya. Itu mau tunggu definisi dulu ya. Kalau bagi gue dating app itu adalah sebuah platform untuk memangkas cara kenalan dengan orang baru di masa lalu. Jadi masa lalu kan kita nggak ada dating app, bahkan Facebook pun juga belum ada kan. Jadi ya itu memangkas itu aja caranya. Jadi mungkin kayak misalkan gue sama siapa kan nggak harus langsung ketemu dulu awalnya kan, kayak berapa, nggak harus langsung meet up kan, kayak apa misalnya kayak kenalan chat atau segala macam gitu ya. Kan kalau pengalaman yang fail pernah. Sebenarnya bukan dari dating app. Jadi temen gue waktu itu ngenalin gue ke seorang cewek lah, gitu kan, teman SMP gue. Nah, kalau cowok gue juga kaget kali. Iya, temen gue sama temen cewek ini belum pernah ketemu kayaknya belum pernah tatap muka. Terus suatu hari gue ketemu di restoran mana, di Kemang apa di mana gitu, gue lupa. Ini nih baru duduk nih. Terus dia bilang gini, aku bisa nyantet loh gitu. Kayak gitu. Terus gue pikir kan bercanda, cuman bercanda paling. Terus dia jelasin bener-bener kayak ayam cemani atau ilmu apa segala macam gitu. Terus nggak terlalu gue tanggepin habis itu. Nah, puncaknya itu pas makanannya datang, baru nih kayak motong, waktu itu makan apa, fish and chip ya, pakai pisau gitu. Terus tangan dia tuh kayak hampir nyentuh bagian sini gue. Terus gue bilang kan, jangan bilang kamu bisa ngelihat. Iya lagi, udah bilang gitu kan. First date loh, bayangin first date. Itu kan bukan sesuatu hal yang mesti dilakukan gitu ya first date. Iya. Habis itu gue tinggalin, habis saya makan, gue pulang, nggak pernah gue hubungin lagi. Gue marah sama ke temen gue nih, temen lu nih apa sih bentukannya nih, gue gitu. Gila. First date loh. Disantet habis itu. Apa? Gak takut disantet. Misalnya kayak dia punya hard feelings terus nyantet. Gue nya takut. Ya takut lah, orang baru first date tiba-tiba dia udah gitu, kayak cringe parah gitu. Iya lah, gue kebayang gitu. Pulang aja nggak pernah gue kontak lagi. Terus teman gue nanya kan, gimana? Gila tuh lu dapet kenalan gitu dari mana sih? Terus gue nanya kan wujudnya apaan tuh kayak gitu. Wujudnya apaan? Iya, gue pikir dia bukan orang gitu kan, ngeri juga. Oh iya, betul loh. Kecuali kayak kita udah kenalan setahun 2 tahun gitu. Wah, masih bisa dimaafkan lah. Ini first date anjir, kayak lu. Kan lu baru kenal gue juga gitu. Wow, super interesting ya. Terus sama ini gue juga jijik sama orang yang kayak tiap mengakhiri kalimat tuh harus ngejokes gitu. Ngejokes itu perlu, tapi kayak nggak every sentence juga harus ngejokes gitu. Itu gue pernah juga tuh ngedate kayak gitu. Kira ya udahlah, nggak gue lanjutin lagi. Ilfeel duluan ya jadinya. Ilfeel duluan gitu. Aku emang tipe yang suka ngejokes, tapi kalau kayak every sentence itu harus diakhiri dengan jokes, kayaknya nggak banget. Iya lah, garing kan. Jatuhnya bukan lucu, nyebelin malah jadinya. Iya benar. Ini kayak cringe juga gitu kan. Oh iya. Jadinya garing juga. Garing jadinya. Benar. Iya. Oke. Nah, kayak aku mau tanya dong,
Kayla percaya nggak sih sama dating apps? Kayak banyak kan sekarang ada Tinder, Bumble. Pandangan lo soal dating apps gimana lah? Nggak masalah, maksudnya bukan nggak masalah sih, cuman kayak I don't have a big problem about people using dating app karena menurut gue kayak jodoh di mana aja nggak sih? Jodoh. Maksudnya lu bisa ketemu orang tuh sebenarnya di mana aja gitu, dan menurut gue dating app adalah salah satu sarana buat nyalurin lu ketemu orang baru gitu. Oke. Kan banyak kok yang dari dating apps nikah juga kan ending. Kayak gue ketemu jodoh gue di dating app gitu. Banyak juga sebenarnya. Tapi percaya berarti ya lah ya sama dating app. But maybe not for me kali ya. Oke. Explanation-nya bagus tuh, tapi not for me. Karena kan gue percaya love at first sight, jadi harus lihat orang langsung dulu. Iya. Ini bikin lagu nih Ella nih, love at first sight. Kayak lagunya Ran tuh yang pandangan pertama. Oke, ini kita berbicara lebih jauh nih lah. Yes. Lo tipe yang percaya pernikahan nggak sih? Gue pernah punya plan buat nikah sama my ex, tapi fail. Jadi since itu gue ngerasa kayaknya enggak deh. Oh enggak. Gak percaya ya. Tapi sekarang ini pernah ada nggak yang kayak mungkin tak bercanda atau serius yang ngajakin lo nikah? Mantan gue yang terakhir. Teman-teman lo gitu yang kayak iseng nanya bercandaan gitu? Nggak ada? Iseng nanya bercandaan apa? Nikah? Iya, kayak misalnya gue kan pernah tuh dapet temen gue emang teman deket sih, cewek gitu, dia iseng aja gitu, nikah gitu. Tapi kalau pas dia bilang sudah ada yang punya, ya dia langsung ini. Mungkin nggak tahu deh. Bukan masuk kepedean ya, tapi ya positive thinking aja. Nggak pernah. Sempat percaya dan semua orang tahu gue udah mau serius gitu. Tapi it fail. Jadi kayak I don't think buat sekarang gue percaya sih. Oke. Apa kalau mungkin nih tipe yang kayak apa percaya pacar selamanya gitu, kayak siapa tuh artis yang udah meninggal tuh yang matanya di ini, David Bowie. Kan dia pacaran menikah tuh terus sama pacarnya selamanya, tapi kan nggak pernah ada status pernikahan kan gitu. Apa ya? Kayaknya buat sekarang gue lebih percaya itu deh. Maksudnya gue percaya bisa tinggal bareng, punya anak gitu, tapi kayak buat marriage kayaknya. Kalau lu misalnya mau punya anak, jangan di sini, jangan di Indonesia, karena setahu gue Indonesia itu tidak memperbolehkan orang tuanya punya anak kalau tidak ada status pernikahan. Setahu gue. Nggak ada keluar akte lahir kan? Nggak keluar akte lahir kan? Iya, mau anak kandung, mau anak angkat, mau anak apa tuh adopsi, apalah whatever, itu belum boleh di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin legal. Itu legal. Mungkin ada kayak kepikiran maybe, tapi maksudnya dulu gue mikirnya gue mau nikah muda, kayak gue pengen anak gue sama gue umurnya deket, ngerti nggak? Kayak umur 23, 24 lah gue punya anak, jadi anak gue sama gue umurnya nggak jauh. Tapi setelah kemarin itu jadinya gue kayak ntar aja deh 30 juga gue masih bisa nikah gitu. Iya. Karena anak nggak semua pernikahan kan harus punya anak gitu, bisa nikah orang. Iya. Ya sih. Ya, gue mikir kayak gitu sekarang. Tergantung ke masing-masing aja sih ya. Iya. Kalau gue tahu nih umur berapa? Gue sekarang mau 22. Oh, mau 22. Oke. Nanti nggak lama lagi kok, 25 ya, Div? Hah? Nikah. 17, tapi 7 tahun yang lalu. Kalau lama lagi, nanti itu dapat undangan kok kita. Dari Nadif. Dapat undangan. Ya, doain aja. Iya, amin. Sama yang itu ya, Div ya. Oh iya. Oke, Kang, sekarang kita mungkin bahas zodiak ya. Tadi Ella mention zodiaknya Aries. Yoi. Aries itu cocoknya sama siapa? Gue cuma pernah sama cowok Leo yang sebenarnya cocok banget, tapi Leo tuh posesif parah. Posesif. Oke. Posesif parah. Nggak cocok sih sama Leo, cuman banyak lesnya. Aries sama Aries. Sama Aries. Pernah jadi nama sama bintang lo? Pernah. Enggak jadian, cuma maksudnya dekat. Kalau yang sama siapa? Gemini. Enggak banget. Gemini Leo tuh udah enggak banget. Soalnya Leo tukang selingkuh. Itu enggak ada yang Leo di sini. Leo ya? Leo tukang selingkuh. Hah? Gue bukan. Enggak ada yang Leo kan di sini? Enggak ada. Leo tukang selingkuh. Andaru tuh Aquarius kalau nggak salah. Ya, Aquarius tuh. Libra, Rehan itu Cancer ya? Ya. Tata Gemini, Ella berarti Aries. Oke.
Tapi lo selain hubungan percintaan ngeliat yang kayak finance atau apa karir gitu nggak di zodiak? Lihat lagi. Ngeliat juga. Sama Leo tuh cocok banget sama Aries. Kayak mau financial problem, mau apa kayak relationship other gitu than love, relationship. Leo cocok banget sama Aries. Tapi itu Leo is a cheater. Sorry. Dia nggak cocok sama Leo soalnya. Oke. Berat juga ya. Kalau Andaru gimana? Lo tipe yang percaya zodiak juga nggak? Kalau gue sebenarnya zodiak itu for fun aja sih. Maksudnya gue buka browser, gue coba search Aquarius itu orangnya seperti apa sih, maksudnya traits-nya, terus kayak kepribadian seperti apa tuh Aquarius. Gue baca-baca iseng-iseng aja sebenarnya, tapi kayak ini gue banget nih kayak gini. Ini bukan gue, tapi ini gue banget nih gitu. Gue cuma buat seru-seruan doang sih. Tapi kalau dibilang percaya banget apa enggak, sebenarnya enggak sih. Kayak FIFA doang kali ya. Iya, for fun aja kayak gue baca tulisnya Aquarius tuh orang kayak apa aja, gue baca-baca, ini gue nih gitu. Tapi ada yang nggak relate banget, gue merasa offended gitu loh. Ngatain gue banget sih lu. Kalau gue bacanya ini yang finance kalau zodiak kayak karir gitu, karena mungkin gue miskin harta tapi miskin cinta gitu. Nggak dong. Berat ya. Udah berat bener ya. Sebenarnya bisa cinta juga. Sian bener hidup lu. Jangan. Hidup itu harus balance. Kayak miskin itu satu-satu. Kalau gue ya mungkin nggak banyak harta tapi kan banyak cinta. Omongannya begitu. Oke. Atau orang-orang pun juga begitu, kata teman-teman dekat gue gitu kan, kayak Andaru tuh orangnya cuek banget, tapi sekalinya udah demen sama cewek itu bucinnya minta ampun. Mau rumahnya di ujung kulon juga diperjuangin kayaknya deh. Bego sama bucin beda tipis ya. Kenapa? Bego sama bucin beda tipis. Iya. Andaru lebih ke bego kayaknya. Gue gue tuh pernah baca tulisan, lu tau gak sih truk kan biasanya banyak tulisan tuh. Iya. Gue pernah baca, pernah jatuh cinta sampai goblok, cintanya pergi gobloknya enggak. Iya. Itu di truk tulisannya new fear demi istri gitu, tapi new fear demi istri gitu. Iya. Baru fear takut lah, nggak pernah. Iya. Gue kalau ngeliat kayak gitu biasanya ngeliat gambar tulisan. Tapi berarti Aquarius and Aries sama-sama bucin ya? Iya. Aquarius sama Aries. Iya, sama-sama bucin. Nggak tahu. Gue pernah sama cowok Aquarius sih, jadi gue nggak tahu Aquarius ternyata bucin juga. Ini karena sering berenang kali jadinya. Atau mungkin Andaru aja kali yang bucin ya. Aquarius aja. Iya, enggak. mungkin ya. Kayaknya Andaru ini luar biasa. Andaru ya. Enggak semua Aquarius bucin kali ya, karena gue juga punya satu tongkrongan gue lah. Itu tongkrongan cowok biasa lah. Dia juga Aquarius kayak gue, karena kan gue Januari akhir, dia juga Januari akhir sih. Dia Aquarius juga, tapi dia orangnya cuek parah. Bisa dibilang malah bukan cuek lagi, dingin dia orangnya. Bener-bener kalau bucin tuh harus harus ceweknya yang bucin, ngerti nggak lu? Oke. Ya. Itu kayak bukan gue banget. Maksudnya gini, ceweknya bucin ke gue nggak apa-apa, tapi ya gue sebagai cowok juga harus bucin juga gitu loh. Nggak bisa selalu gue ngandelin ceweknya misalkan ke rumah gue terus atau nyamperin gue terus ke daerah gue. Kadang-kadang ya gue juga harus kesana, main kesana gitu. Ya yang menurut gue bener tuh ya seperti itu gitu loh. Ya beda orang sih beda-beda ya. Tapi kalau gue mikirnya bener gitu. Oke. Sama Aries juga ada yang bucin, ada yang enggak kok. Iya. Kebetulan gue tipenya yang bucin lagi. Sebucin bodoh lagi. Sebucin apa? Sebucin apa? Sebucin gimana? Gue harus ketemu tiap hari orangnya. Tiap hari. Tapi kebetulan juga kayak ojek online. Soalnya gue orangnya khawatiran gitu loh, kayak gue ngerasa anxiety kalau gue nggak lagi bareng cowok gue gitu misalnya. Jadi gue kayak kalau terus gue kan cuek orangnya. Gue orang nggak bisa nanya, gue nggak bisa chat, itu gue paling nggak bisa chat tuh, gue nggak bisa banget. Memulai dia nggak bisa. Harus bukan memulai kayak sekedar chat, maksudnya chat telepon. Kalau lu mau ngomong sama gue, lu mending telepon gue langsung gitu. Soalnya gue nggak bisa nanya kayak lo kemana, lu sama siapa, lu udah makan atau belum gitu, gue nggak bisa. Berarti itu cowok harus Tapi sebenarnya gue pengen tahu, gue kepo banget, gue tuh pengen tahu semuanya sebenarnya. Iya, berarti itu cowok harus ini dong, itu cowok harus tahu kode-kode kamu dulu dong. Iya, gitu kan. Enggak, lebih yang ke
gue harus lihat lo di depan gue harus sama lo biar gue tahu lo ngapain aja gitu. Dan kalau udah tahu rutinitasnya, jadi gue nggak usah ribet-ribet ngechat lo lagi gitu. Kalau gue lagi nggak bareng lo, nanti nggak? Oh, itu enak tuh. Itu nggak ribet tuh. Itu nggak ribet. Soalnya Itu gue bukan tipe cewek yang ribet yang kayak gue demanding maksudnya. Iya, gue paling benci sama demanding cowok karena gue yakin kalau lu mau sama gue lu pasti effort. Ya nggak sih? Oh, ya. Itu tipe yang nggak ribet jujur, karena salah satu mantan gue pernah seperti itu, kayak gitu juga. Jadi dia ngafalin dulu rutinitas gue seperti apa, dia ngenalin dulu orangnya kayak gimana. Maksudnya ketika gue ketemu orang respon gue seperti apa, dia begitu udah hafal itu ya udah gue kemana dia nggak pernah nanyain, dia nggak pernah kayak lingkuh ya gitu, nggak pernah. Karena dia tahu gue kesehariannya sama siapa, aktivitas gue ngapain. Dan gue tipe yang mau deket sama circle cowok gue, maksudnya gue yang kayak membaurkan diri sama siapapun temen dia, lu juga jadi harus temen gue juga gitu. Asik tuh. Jadi gue kemarin yang mantan gue yang 2 tahun itu benar-benar circle gue sama circle dia sama-sama circle-nya bareng. Oh, masih. Dan kalau mau ketemu teman baru, kalau mau ketemu orang baru itu bareng. Ya lo jadi teman kita berdua, lo nggak bisa temenan sama satu dari kita doang. Kalau mau jadi lo jadi temen dia juga. Gitu. Itu asik. Soalnya gue ngerasa kalau misalnya udah kayak gitu lo bisa ngejalanin semua, jadi nggak ribet gitu masalah, apalagi masalah temen gitu. Karena kan one of the biggest problems yang ada di relationship menurut gue orang lain. That's true. Rata-rata ya, ya kan. Makanya gue ngerasa kalau lo mau jadi temen gue, lo jadi temen cowok gue juga. Kalau lo mau jadi temen cowok gue, lo jadi temen gue juga. Jadi minimalisir masalah lah. Oke, minimalisir miskom gitu ya. Iya, betul. Iya. Itu sebenarnya itu tipe cewek yang fun loh. Jadi kalau ya gue nggak tahu ya. Ini gue nggak tahu ya, Ella mewakili Aries apa dia doang nih. Cuman iya enggak kalau gue tipe anaknya friendly. Gue friendly ke semua orang, tapi nggak semua orang gue anggap teman. Cuman gue friendly sama semua orang. Dan friendly gue tuh bisa care, dan orang-orang suka miskom kadang, kayaknya Ella suka deh sama gue, padahal gue cuma nganggep dia temen gitu. Atau nggak cuma sekedar kenal, tapi mungkin gue terlalu care orangnya sama orang, jadi orang-orang kadang suka ih Ella kok perhatian ya sama gue baper nih. Banyak yang gitu soalnya. Kadang ada aja gitu kan gitu. Jadi sometimes maybe I overshare ke orang-orang gitu. Oke. Jadi gue butuh cowok yang bisa ngerti juga gitu. Iya. Nah ini kenapa tadi gue sometimes cowok karena sometimes cowok nganggapnya ya berantem udah kalian dulu Kak. Ya lu ngomong. Sampai lupa gue mau ngomong apa. Tabrakan soalnya kalau enggak. Kayaknya dulu berantemnya gue ngeliat Ella tuh kalau udah dia punya pacar, lu jangan jadi hanya pacar gue, tapi jadi kayak apa ya, temen sehari-hari gitu ya. Iya. Beda tuh. Ada yang bisanya jadi pacar doang, ada yang bisanya jadi pacar dan teman, itu beda tuh. Iya. Iya. Soalnya gue sama mantan gue yang kemarin itu benar-benar se-fun itu, kayak benar-benar bisa pergi sama teman-teman bareng kita gitu. Kayak bisa ya kalau misalnya kita mau kemana perginya bisa 24/7 tuh, bisa berhari-hari bareng sama itu lagi orangnya. Maksudnya jadi gue pacarannya tuh gak cuma berdua gitu, gue pacaran di satu geng aja gitu, gue pacaran. Oke. Maksudnya gue perginya satu geng gitu, ya udah gue pergi bareng aja gitu. Dan gue sama mantan gue benar-benar kayak teman. Tapi ini kan gak pernah ngerasain pacaran di flyover kan? Flyover. Nah, flyover. Kira. Kenapa flyover? Pacaran geng ya? Yang low budget di flyover biasanya. Yang pakai motor itu yang Supra atau apa Vario ya. Gue kira di jembatan gitu yang paling low budget banget tuh. Minumnya soju tapi mari mas leci. Iya benar. Enggak dong, minum kawan-kawan di flyover. Starbucks yang Starling. Soju kemahalan ya. Oh iya kemahalan, mari mas leci jadi. Mari mas leci. Iya. Nah lah nih, gue pengen nanya juga nih pendapat lo nih. Kalau ada orang yang mungkin entah temen lo atau yang baru kenal ngejudge lo itu berdasarkan zodiak nih, ngejudge berarti agak negatif ya. Pandangan lo gimana? Risih atau kalau itu misalkan temen deket masih nerima atau gimana? Kalau temen deket nggak mungkin ngejudge gue nggak sih? Tapi ada juga ya, bisa juga ya. So far sih temen deket gue enggak sih kayaknya. Cuman kalau orang baru kenal kali ya. Ada. Biasanya tuh. Banyak banget orang-orang baru kenal gue pasti kayak ngomongnya, ih lu sombong banget, lu jaji banget orangnya gitu. Kalau belum kenal gue pasti ngomong gitu. Jaji. Karena gue bisa ngeliatin orang dari atas sampai bawah gitu kayak. Tapi gue biasa aja sebenarnya.
Oke. Jadi ada risihnya juga berarti ya? Enggak sih. Gue lebih yang kayak gue nggak terlalu mikirin apa yang lo omongin tentang gue atau lo pikirin tentang gue juga, kan lo nggak kenal gue. Oke. Ya kayak lo siapa gue gitu ya. Kalau segalnya. Aries, itu Aries banget tuh. Aries banget itu. Siapa gue gitu kan. Oke. Ini ada sekarang pertanyaan bonus nih buat kalian berempat nih, Andaru, Tata, Ella, sama Rehan. Mungkin Rehan udah pernah ditanya juga. Bagi kalian, menurut kalian ya, pakaian couple itu gimana? Oke apa enggak banget? Kayak kalau misalkan bajunya yang cowok she's mine, terus yang cewek he's mine gitu. Bahkan yang cowok lalu, yang cewek lintas gitu, atau yang cowok petantang tenteng gitu. Andar dulu deh. Ini emang apa? Emang humornya Nadif tuh memang seperti itu. Enggak apa-apa. Memang seperti itu. Dari awal gue kenal sama lu, Div. Emang kayak gitu humornya lu. Mulai dari Ella dulu deh. Ella gimana lah menurut lo? Gue pernah ada di fase itu lagi. Pernah di fase itu? Menurut lo alay atau enggak? Dulu. Hah? Menurut lo alay atau enggak? Ya alay lah. Sekarang gue ngeliatnya alay ya. Tapi dulu kayak, gemes banget sih gue sama cowok gue gitu. Tapi sekarang gue ngeliatnya alay. Masa lalu ya? Jadi, experience berarti. Mungkin orang-orang geli juga kali ya dulu ngeliat gue. Wah, bener itu. Pengen ngeliat itu kayak pengen ngeliat kemana gitu, jangan ngeliat mereka gitu. Kalau Andaru gimana? Kalau gue, pakaian kalau gue baju couple ya kurang lebih sama kayak Ella. Dulu tuh gue pernah ada di fase itu. Jadi gue dulu sebelum di tempat gue yang sekarang, sebelum di rumah gue yang sekarang, lu tahu di mana rumahnya? Oke. Gue dulu di Bintaro. Jadi kalau dan gue karena gue orang Bintaro dan gue lama sekali di Bintaro, gue bosen sama BXC. Akhirnya kemana? Gue bucin ke PIM. Paling deket kan? Gue paling deket tuh dari Bintaro tuh PIM. Ya udah, gue gue. PIM yang Puri Indah kan? Puri Indah Mall. Pondok Indah. Pondok Indah, dikira Puri Pondok Indah Mall. Kalau Puri Indah ke mana? Lebih jauh lagi. Kalau Puri Indah dekat dari rumah gue sekarang. Tol Merak tuh. Gue ke Pondok Indah Mall gitu kan. Walaupun juga gue gedenya di Jaksel, jadi PIM juga gue sebenarnya bosen juga, cuman ya lebih bosen BXC waktu itu. Anyway, gue ke PIM sama cewek gue pakai baju yang kayak tadi gue bilang she's mine, terus dia bilang baju dia he's mine gitu. Di cewek gue tuh pas baru masuk mobil gitu, gue jemput kan masuk mobil kayak kita gemes banget gitu kan. Kayak gitu. Andaru bucin banget. Terus abis itu gue juga bilang langsung kayak oh iya gemes juga ya gitu. Terus kata cewek gue waktu itu kayak kita selfie dulu foto-foto 1, 2, 3 gitu. Stop gitu kan. Gitu. Terus dalam hati gue kayak udah stop gue malu karena kaca film mobil gue bening kan, jadi kayak kelihatan orang tuh gue malu. Lu nggak modal tuh yang hitam dong. Tapi iya kalau itu kan dikira mobil gue ya. jadi ya dulu ya udah ke PIM diliatin banyak orang, setiap kali gue lewatin toko mana diliatin gue sama cewek gue langsung buang muka. Cewek gue cuman kayak santai aja jalan gitu, sayang itu tokonya bagus ya, kayaknya aku mau beli situ deh, belanja situ deh segala macam. Gue cuman kayak ayo tapi buruan kelar ya gitu, malu. Tapi gue dulu benar dulu gue ngeliatnya kayak emang gemes sih, karena kayak dulu tuh pemikirannya that's a sign that we love each other gitu loh, kayak ya baju-baju kayak gitu, baju warnanya sama, patternnya sama gitu loh. Cuman sekarang udah merasa lebih dewasa gitu kan. Iya, mulai sadar ya. Kalau lebih dewasa, gue coba track back itu ke kejadian itu, gue masih ingat persis. Gue langsung kayak Andaru tuh najis banget sih jadi orang gitu. Wah, kalian pernah alay juga nih ya. Gue pikir gue doang gak pernah alay. Waktu itu yang di otak gue tuh apa gitu loh, sampai lu nurut gitu loh, bego lo gitu loh. Alaynya alay bucin tapi ya. Iya, alay bucin. Emang udah bucin dari dulunya kita. Bener. Iya emang dari dulu ya gitu, karena ya alasan kenapa ke PIM juga karena rumah cewek gue di Radio Dalam. Oh dekat. Karena PIM ya kan. Ngesot juga nyampe dulu ya. Jadi gitu. Tapi gue sekarang lihatnya alay ya. Setiap orang punya opini masing-masing. Kalau ada orang yang zaman sekarang masih suka baju couple, nggak apa-apa, terserah mereka. Tapi kalau gue nggak buat not for me lah. At least not anymore. Not anymore. Oke.
besok pacarnya pakai baju adat aja kali ya. Iya, masa gue punya cewek gue ajak ke mall pakai kebaya sih? Kan sama sinden atau kiranya. Iya, malah begini ntar dia. Malah begini. Iya. Kata Marehan sama juga alay kali ya maksudnya baju couple pasti ya. Iya. Gue Nggak juga banget Nggak banget. malah nggak pernah, gue sebetulnya nggak pernah selama hidup gue nggak pernah pakai baju couple. Nggak pernah. Lu nggak pernah, Ren? Pas jauh. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Lu nggak pernah. Kita bucin banget berarti. Lu belum pernah baju kapal begitu? Enggak pernah. Karena gue kasih tahu satu hal. Hidup lu belum sengsara. Itu aja. Wah, gue udah sengsara parah malah dulu. Lu kalau pernah baju kapal sama cewek lu dulu gitu, terus lu nge-track dari sekarang, lu pasti ngomong ke diri lu tuh goblok ya. Untungnya sih gue nggak bakal pernah malah. Pernah ya. Nggak bakal pernah. Oke. Karena emang alay. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih buat cewek-cewek aja ya. Tata sama Ella. Pernah judgmental karena pakaian cowok nggak? Tes mental. Jujur. Pacar nggak sama lo, temen lo atau apa gitu pernah? Kayak gimana pakaian dia kayak gimana? Ella dulu deh, Ella gimana Ella? Kita nggak usah sebut nama tapi pakaiannya aja kayak gimana? Gue kalau ngeliat cowok pasti pertama dari sepatu dan celana yang dia pakai sih. Oh, kalau celana pendek baru ilfil ya langsung ya? Enggak celana pendek itu. Gue nggak suka. Iya, gue nggak suka banget cowok pakai celana skinny gitu. Oh, pensil? Nggak suka? Iya, nggak suka banget gue. Tinggal di raut turn off banget. Iya, enggak. Cuman enggak aja buat gue. Enggak ya. Sepatunya kayak gimana nih yang lu suka sepatunya kayak gimana? Sneaker buat gue oke, boot sih oke. Vans gitu ya. Gue nggak suka, BTW gue nggak suka cowok pakai sendal. Andri, gue suka sendal lagi. Soalnya gue juga nggak pernah pakai sendal karena dari gue nggak suka pakai sendal, jadi gue nggak suka cowok nggak pakai sendal gitu gue. Oke. Ya kalau misalnya dia pergi-pergi gitu kayak ke mall gitu dia pakai sendal tuh menurut gue. Ya even mall sebelah rumah dia ya gitu sih. Oke. Berarti Ella nggak bisa sama cowok orang Surabaya. Kenapa? Emang kenapa? Negar ya? Enggak, soalnya orang Surabaya hobi sendalan. Oh. Temen gue cowok-cowok orang Surabaya bejibun. Surabaya apa? Kan dekat dan mereka tuh rata-rata stylenya tuh gitu. Apa t-shirtnya oversize, celana pendeknya tuh lebih pendek daripada dengkul, sandal jepit udah. Ke mall gitu. Karena Surabaya panas bos kali ya. Mungkin. Makanya gue tipe orang yang gue suka pakai sendal, cuman gue tahu tempat kalau ke mall yang nggak pakai sendal juga gitu loh. Cuma kalau gue nemenin nyokap ke pasar gitu ya pakai sendal lah, masih pakai sepatu, ya kan. Tapi gue tipikal orang yang misalnya gue di apartemen nih, gue mau turun ke bawah, gue pakai sendal, gue nggak bisa pakai gue pakai sepatu. Karena konteksnya lu nggak berpergian sebenarnya kan, masih stay di sama gitu. Enggak, maksudnya kalau gue di dalam lingkungan itu juga kayak di rumah nih, gue mau ke warung depan, itu gue pasti pakai sepatu. Even sepatunya gue injek, tapi tetap gue pakai sepatu gitu. Oke. I see. Mungkin karena itu kali ya, jadi gue juga nggak demen gitu ngeliat cowok pakai sendal. Oke. Kalau Tata gimana? Gue turn off kalau misalnya cowok pakai baju yang kayak bapak-bapak, celana pendek, habis itu kaseknya panjang, terus motifnya nggak match gitu, jadi kayak terus pakai apa sih? Terus bawa peluit gitu ya? Refree dong. Iya, kayak ini mau santai, formal, atau apa, outfit ke pantai, ke kantor, apa gimana, nggak jelas. Itu jadi udah rapi-rapi pakai kemeja gitu, nanti dimasukin celana pendek gitu. Apalagi kayak apa sih? Novel gitu. Too much gitu. Pakai apa? Apa sih jewelry, apa aksesoris? Aksesorisnya berlebihan. Kalung gitu tuh. Yang bling bos, yang bling gitu. Iya, terus enak banget tuh lihat cowok pakai kalung. Anting apalagi, oh my god ya. Iya. Terus anting ini cincinnya setiap jari kayak Hotman gitu. Iya, benar. Itu lain itu. Giginya emas gitu. Ya, giginya emas gitu ya. Iya. Ada bener gitu. Berarti bisa dikatakan kalau secara garis besar mereka nggak sukanya yang simple aja kali gitu. Iya, yang praktis aja. Yes, betul. Praktis. Smart casual atau office attire yang smart casual gitu-gitu. Nah, berarti ini sama di mereka berdua itu suka cowok-cowok yang pakaiannya itu berkonsep seenggaknya.
Iya. yang berkonsep. Ada arahnya jelas gitu ya. Iya, arahnya jelas. Iya. Dan bisa lu dress mau. aja, bisa nyesuaiin tempat gitu maksudnya. Iya, it's okay if you wear shorts, tapi ya tujuan lu kemana? Shorts itu buat casual atau buat Iya, apa? benar. Buat stylish. Berarti lo mungkin juga nggak suka tipe cowok yang bajunya nabrak gitu sama celana ya? Yang kayak bendera Nabrak Ukraina maksudnya? gitu, kuning sama biru gitu. Sebenarnya I don't mind lu pakai warna apa aja, as long as ya kalau misalnya malah bisa nyocokin kayak it's fine gitu. Oh, kalau matching Kalau nggak lu bisa apa-apa. dress lu pasti tahu gitu cara how to dress aja menurut gue. Ya, kalau hitam itu Karena menurut gue semua how gitu to ya. dress cowok tuh penting, ya nggak sih? Kalau Oke. gue ya. Aduh, kayaknya kita harus belajar how to dress nih, Tif. Gue dengerin Andaro sama Rehan. Makanya. Kok jadi gua? Kenapa jadi gua? Karena jujur gue kalau pergi nih nih, gitu. iya, gue tahu. Karena jujur gue setiap pergi kemanapun, mau ke mall kayak waktu gue pakai sendal. Waduh. Oh, Lu yang sendal yang itu adalah tipe sendalnya cowok. small lagi. Itu adalah tipe cowok yang nggak mau ribet. Oh iya benar-benar. Itu gue banget itu simpel gue pengen. Iya, nggak mau ribet. Kalau cowok ke mall pakai sendal itu ada dua kemungkinan, antara nggak mau ribet atau nggak mau pamer. Oke. Oh. Bisa jadi Dia ke mall pakai sendal itu mungkin Fila atau sendalnya kayak mungkin yang kayak beli Swallow. Iya, Swallow atau enggak ya paling banter beli di Miniso 100 ribuan gitu kan. Tapi di rumah sendalnya Gucci, sepatunya apa gitu kan. Waduh ketahuan. Cuman nggak mau pamer gitu. Waduh ketahuan gue. Oke, kalau gitu langsung aja kita promo sosmed sebelum kita tutup ya. Nah, seperti biasanya Ella, di Map Podcast ini kan kita memberi kesempatan untuk promo sosmed ya. Nggak tahu deh, Andrew sekalian nggak, Div? Andaro juga boleh. Oke. Kalau bisa Ella. Pelit lu. Tadinya mau nggak usah lah, Andaro. Bener lu ya. Ini udah siap-siap buka nih. Instagram sama LinkedIn biasanya. Oke, ladies first. Oke, Ella, LinkedIn atau Instagram. Coba let's say LinkedIn dulu deh. LinkedIn Rafael Raharja biasa namanya. Oh, aja. Oke. Instagram? Instagram @rafaela RRH DJ. Apa tuh RDJ. Tuh Andaro dengerin tuh apa tuh? Rafaela. Gue juga apa nih tadi? Gercep. Oh ini Rafaela RRH RDJ. Iya. RDJ. Guys. Instagram agak kelihatan. Langsung di follow. Punya TikTok? Enggak. Punya. Iya. Ada tapi private jadi gue enggak ini. Nggak main ya. Oke. Nah, Andaro, sekarang bilang dulu deh. Apa LinkedIn-nya apa LinkedIn-nya? LinkedIn-nya sesuai nama gue di Zoom, Prasta Andaru. Prasta Andaru. Oke. Kalau Instagram? Prasta Andaru juga. Instagram gue sama kayak nama di Zoom tapi nggak pakai spasi. Prasta Andaru nggak pakai spasi ya? Ada fotonya, mungkin foto lagi bucin gitu? Nggak? Oh, enggak dong. Semua cewek lu semua ya? Enggak, kalau bucin itu adalah apa ya? Kayak menurut gue tuh momen buat maksudnya kayak nggak usah diumbar-umbar gitu loh. Ya kan kalau kita bucin buat kita berdua atau buat orang-orang sih sebenarnya tujuannya. Kan gitu. Ada yang buat orang-orang malah. Iya, masa kita bucin buat orang-orang aja juga. Oh, enggak. Gue kalau buat simpan aja gitu. Iya, kenang-kenangan aja ya gitu ya. Iya, bilangnya yuk quality time berdua yuk gitu segala macam. Kita jalan quality time berdua gitu, tapi story kemana-mana, followernya ratusan ribu gitu kan. Story ini pacar aku, gitu. Quality time intinya. Iya, quality time. Oke, nah kalau gitu cukup kali ini saja dan terima kasih ya untuk Ella dan Andaro sudah datang di podcast. Sama-sama, terima kasih. Ya, dan kita lagi bulan puasa ya, jadi untuk para pendengar podcast yang menjalani ibadah puasa ya, sama menunaikan ibadah puasa ya sampai kapan? Sampai 3 bulan puasa lah. Akhir bulan ya, iya benar-benar. Gitu, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. See you guys, bye-bye. Bye-bye. Guys. Bye. Bye.